Oke guys, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Tahong. Film romansa penuh emosional. Film Tahong dibintangi oleh John Mark Marcia sebagai Goyo, Emil Sandoval sebagai Kapten Douglas. Aktor wanita dibintangi oleh Candi Veloso sebagai Mira dan Salome Salvia sebagai Thalia. Oke, kita ke alur cerita film. Tahong, Capcus Crew. 3, 2, 1. Film ini berkisah tentang Goyo dan Mira sebagai sepasangan kekasih yang hidup di pesisir pantai. Goyo merupakan pacar Mira sejak sekolah. Goyo yang ingin pertama kali meniduri Mira. Goyo selalu meminta kepada Mira, akan tetapi Mira selalu menolaknya karena mereka belum suami istri. Pada saat Goyo dan Mira di tepi pantai, Mira melihat ada kerumunan banyak orang. Mira dan Goyo lantas menghampiri. Ternyata mereka semua demo kepada proyek reklamasi karena proyek reklamasi akan menggusur peternakan kerang dan para warga pesisir tidak bisa mendapat mata pencaharian. Mira yang ikut demo bersama ayahnya. Tiba-tiba ayah Mira terkena stroke. Seketika itu mereka membawa ayah Mira pulang. Goyo yang mendengar ayah Mira sakit. Goyo lantas menemui Mira. Mira lantas berbicara kepada Goyo bahwa ayahnya terkena stroke dan butuh terapi, sementara itu Mira tidak mempunyai uang. Dia hanya mempunyai ayahnya satu-satunya di dunia ini. Goyo lantas berbicara kepada Mira. Kamu tidak sendirian, aku pasti akan membantu kamu. Keesokan harinya Mira pergi ke kantor Kapten Douglas. Mira lalu bertanya kepada Thalia apakah dia bisa bertemu Kapten Douglas. Thalia lalu berbicara Kapten Douglas tidak bisa bertemu dengan seseorang. Mira yang mendengar perkataan Thalia lalu pergi. Akan tetapi dari pintu Kapten Douglas keluar dengan cepat dan bertanya kepada Thalia, siapa yang ingin bertemu denganku. Thalia lalu berbicara. Itu orangnya. Mira lalu menghampiri Kapten Douglas dan berkata, apakah masih bisa untuk menghentikan pembongkaran peternakan kerang? Kapten Douglas lalu berkata, apakah kamu termasuk orang unjuk rasa untuk menghentikan pembongkaran peternakan kerang? Mira lalu menjawab, iya Kapten. Kapten Douglas lalu berkata, pergilah ke dalam kantor untuk berbicara pribadi. Mira lalu masuk di ruangan Kapten Douglas. Sesampainya di dalam, Mira bertanya kepada Kapten Douglas, siapa orang yang aku ajak bicara tadi? Kapten Douglas sambil memegang tangan Mira berkata, dia salah satu dewanku. Kalau belum kenal memang begitu. Jika sudah kenal dia baik. Mira yang merasa risih dengan sentuhan Kapten Douglas. Mira lantas menyingkirkan tangan Kapten Douglas. Seketika itu Kapten Douglas menyuruh Mira untuk duduk dan bertanya, kamu orang yang unjuk rasa mengenai pelabuhan? Mira lalu menjawab, iya, itulah penghidupan kami. Milik ayahku dan milikku. Kapten Douglas lalu bertanya, berapa umur kamu? Mira terus menjawab, 18 Pak. Kapten Douglas lalu menyambung perkataan Mira. Apakah kamu masih sekolah? Mira lalu menjawab, masih Pak.
Tapi jika pelabuhan dibongkar mungkin saya tidak bisa sekolah karena tidak memiliki uang. Kapten Douglas terus menyambung perkataan Mira. Jangan berhenti sekolah, kamu bisa kerja di kantor ini paruh waktu, sementara itu aku akan berusaha untuk menghentikan pembongkaran pelabuhan. Kamu besok bisa mulai untuk kerja. Tugas kamu sederhana, cukup membagikan brosur dan memberi semangat pada kaum muda. Mendengar perkataan Kapten Douglas, Mira lantas tersenyum. Malam harinya Mira bertemu dengan Goyo. Sambil meraba-raba tubuh Mira, Goyo berkata, "Apakah kamu mempercayai kaptenmu itu?" Goyo yang memegang bagian intim dari Mira. Mira menjawab dengan mendesah-desah bahwa Kapten Douglas orang yang baik. Mira yang takut kebablasan. Mira meminta Goyo untuk berhenti. Setibanya di rumah, Mira berkata sambil menangis bahwa ayahnya akan sembuh dan dia akan membuat rumah yang besar untuk ayahnya. Keesokan harinya Mira diantar Goyo ke balai distrik untuk kerja. Di hari pertama Mira kerja terlihat sangat bahagia. Di dalam hati Mira bersyukur karena memiliki senior baik hati seperti Thalia. Namun di saat Mira mau mengkopi semua berkas-berkas, semua berkas terjatuh. Di saat mau mengambil berkas-berkas di lantai datanglah Kapten Douglas. Melihat kedatangan Kapten Douglas, Mira meminta maaf karena kerjanya kurang bagus. Tetapi Kapten Douglas malah menyanjung Mira sebagai pekerja keras. Sambil masuk di ruangannya, Kapten Douglas selalu melihat pantat Mira yang nampak seksi. Di saat itulah Kapten Douglas tidak kuat menahan birahinya. Kapten Douglas pun meluapkan birahinya sambil memikirkan Mira untuk ejakulasi. Di saat Mira pulang ke rumah, Mira melihat ayahnya terbaring di lantai. Melihat hal itu, Goyo lantas menggendong ayah Mira ke tempat tidur lagi. Ayah Mira yang semakin parah, Mira berniat membawa ayahnya ke klinik. Mira pun pergi membuka tabungan. Akan tetapi tabungannya cuman sedikit. Mira lantas bertanya kepada Goyo, "Apakah kamu mempunyai uang?" Goyo lalu menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang. Mira lantas sangat kecewa. Karena ayahnya merupakan harta satu-satunya Mira. Di malam ulang tahun Kapten Douglas, Mira mendapat undangan untuk datang. Mira lantas diantar Goyo ke tempat Kapten Douglas. Di saat berjalan Mira ditabrak oleh seseorang. Pakaian Mira yang basah, Kapten Douglas lalu menyuruh Mira untuk ganti baju. Mira lantas menolak karena malu. Dari belakang datanglah Thalia. Melihat pakaian Mira yang basah, Thalia menyuruh Mira untuk ganti baju. Kapten Douglas lantas menyuruh Mira untuk mengganti baju di ruangannya. Singkat cerita, Mira yang belum selesai ganti pakaian. Datanglah Kapten Douglas sambil membawa minuman. Kapten Douglas lantas menyuruh Thalia untuk pergi dari ruangan. Di hari ulang tahun Kapten Douglas, Mira memberikan kerang. Melihat pemberian Mira, Kapten Douglas lantas memakan kerang pemberian Mira sambil berkata, "Ini kerangmu pasti enak sekali, dalamnya berwarna pink." Setelah memakan kerang, Kapten Douglas lalu memberikan Mira minuman untuk minum bersama. Mira sempat menolak tetapi Kapten Douglas terus memaksa.
Karena ini ulang tahun kaptennya, akhirnya Mira mau minum. Setelah Mira minum, Kapten Douglas lantas memberi Mira ganja untuk dihisap. Mira yang selalu memikirkan pembongkaran pelabuhan. Mira lantas bertanya kepada Kapten Douglas. Kapten Douglas lalu berkata, kalau kamu mau melakukan sesuatu untukku, aku akan menghentikan pembongkaran. Melihat hal itu, Mira lantas berkata dia akan melakukan apapun untuk menghentikan pembongkaran. Mendengar perkataan Mira, Kapten Douglas lantas membuka seluruh baju Mira. Dan Kapten Douglas si paling keparat bercocok tanam dengan Mira yang berumur 18 tahun masih bersegel. Di pagi harinya Goyo memarahi Mira karena ditelepon beberapa kali tidak diangkat. Mira lalu berkata dia ingin pergi menenangkan diri. Di saat Mira memberikan dokumen kepada Kapten Douglas, Kapten Douglas meminta Mira untuk menutup pintu. Lagi-lagi Kapten Douglas bercocok tanam dengan Mira di saat kerja. Di saat selesai bercocok tanam, Kapten Douglas lantas menyuruh Mira untuk cepat pergi karena dia masih ada meeting. Dalam perjalanan pulang, Mira dihampiri Goyo. Goyo lantas meminta maaf kepada Mira karena dia telah memarahi Mira. Tetapi di saat Goyo memegang paha Mira, ternyata di paha Mira ada cairan mani seseorang. Goyo pun sangat kecewa karena Goyo lah yang selalu menjaga Mira dan mereka pacaran sejak lama. Goyo lalu pergi meninggalkan Mira. Di saat Mira melewati pantai di rumah, dia melihat pembongkaran pelabuhan masih dilakukan. Mira pun sangat kecewa karena dia rela bercocok tanam untuk pertama kalinya dengan Kapten Douglas, supaya Kapten Douglas berhenti melakukan pembongkaran pelabuhan. Keesokan harinya di saat bekerja, Mira kembali diajak bercocok tanam dengan Kapten Douglas lagi. Singkat cerita, Kapten Douglas yang begitu birahi. Sedangkan Mira berpikir jika kepolosannya diberikan kepada Kapten Douglas, Kapten Douglas akan menghentikan pembongkaran pelabuhan, tetapi kenyataannya tidak. Kapten Douglas lalu memarahi Mira dan berkata, jika kamu berbicara tentang pembongkaran pelabuhan lagi, kamu akan selesai. Kapten Douglas lantas memecat Mira dari distrik Ruko. Pada malam hari, Mira menelpon bibinya untuk meminta bantuan, akan tetapi bibi Mira menutup teleponnya dengan cepat. Mira lantas menghampiri ayahnya sambil menangis. Tiba-tiba perut Mira mual, yang bertanda dia sedang hamil. Keesokan harinya Mira menghampiri Kapten Douglas untuk memberitahu bahwa anak di dalam kandungannya adalah anak Kapten Douglas. Mendengar perkataan Mira, Kapten Douglas lantas menyangkal bahwa di kandungan Mira bukanlah anaknya. Di malam hari Mira dan Goyo sedang bertengkar, rupanya Mira meminta maaf kepada Goyo. Goyo yang sakit hati enggan memaafkan. Mira lalu mengajak Goyo bercocok tanam. Di malam hari itu Goyo pertama kali bercocok tanam dengan Mira. Pagi harinya Mira terbangun. Ternyata Goyo sudah pergi meninggalkannya. Di saat Mira memasuki rumah, Mira melihat ayahnya berlumuran darah. Melihat ayahnya dibunuh oleh Kapten Douglas, Mira lantas menuju ke distrik Ruko. Di distrik Ruko ternyata sudah ada orang berkerumun. Mira lantas berbicara sambil menangis. Kamu mengambil segalanya, Douglas.
Thalia yang melihat Mira menangis. Thalia lantas menenangkan Mira. Di rumah Thalia, Mira meminta tolong kepada Thalia. Thalia lantas berkata, "Aku akan menolongmu. Aku sudah lama mencintai kamu, Mira." Ternyata Thalia adalah orang penyuka sesama jenis, alias jeruk makan jeruk. Di pagi harinya Mira yang sedang memasak dihampiri Thalia. Mereka pun bercocok tanam. Singkat cerita, Thalia memberikan Kapten Douglas masakan kerang. Kapten Douglas pun memakan kerang pemberian Thalia. Di saat memakan, Kapten Douglas keracunan. Rupanya makanan itu sudah diberi racun oleh Mira. Film pun berakhir dengan kematian Kapten Douglas dan Mira bersama Thalia.